Nama karya ini adalah Ceifador de Mello Priodo, sudah mendaftar di saluran dan memberi like dengan percaya diri. Tanpa bertele-tele, mari kita mulai. Protagonis terkejut dengan cahaya putih dan kuat di depannya, dan dia merenungkan bahwa ada hal-hal yang perlu dilakukan. Dan, di depan dia, muncul seekor serigala mitos besar bersama seorang wanita berambut putih. Tanpa mempertimbangkan situasi kami sama sekali. Anda mungkin menganggap ini tidak adil, dan hal-hal yang perlu dilakukan bisa menjadi tanpa ampun dan bahkan tidak adil. Serigala ini memiliki tanda-tanda misterius, dan hanya keberadaannya saja sudah bisa merusak segala sesuatu di sekitarnya. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Dan, sementara gadis itu melihat situasi, refleksi menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tentang ketidakadilan dari segala sesuatu. Serigala melepaskan gelombang energi dan, pada saat yang sama, gadis itu berdiri di depan serangan. Dan, begitulah dunia ini. Seseorang yang marah mempertanyakan sesuatu di resepsi pembayaran rumah sakit. Protagonis tidak percaya bahwa perawatan tersebut tidak ditanggung oleh rencana asuransi kesehatannya. Resepsionis, yang sedikit gugup, mengatakan bahwa injeksi pemulihan saraf yang digunakan untuk merawat saudara perempuan protagonis tidak ditanggung oleh rencana asuransi kesehatan. Dan jika pemuda itu tidak memiliki asuransi kesehatan pribadi, itu akan menjadi pengeluaran yang besar, dan itu mengejutkan orang malang itu. Untuk memperburuk keadaan, karena ini adalah obat yang baru dikembangkan, harganya 5 juta won. Protagonis yang putus asa menyadari bahwa dia perlu menjual hati untuk membayar obat. Dokter menjelaskan bahwa jika saudara perempuan Prota tidak mendapatkan suntikan di tulang belakang 2 kali sebulan, dia, sayangnya, akan menderita paralisis yang sangat serius di bagian bawah tubuhnya. Protagonis merenungkan bahwa kekurangan uang bisa sangat menyedihkan, apalagi karena kehidupan adik perempuannya memiliki harga yang tinggi. Tapi, protagonis tersenyum dan memastikan bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan setelah menerima rekomendasi dari seorang guru. Tapi, di dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia tidak bisa berbohong kepada gadis itu. Tapi saudara perempuan berpikir bahwa, sekarang, berlatih atletik sudah tidak mungkin lagi. Hanya saja protagonisnya optimis dan menyatakan bahwa dia akan membantunya kembali ke atletik. Tetapi sementara itu, saudarinya harus fokus pada studi. Dan fakta bahwa gadis itu setuju membuat Prota senang, yang mengingat fakta bahwa saudarinya baik di sekolah dan atletik. Dan, meskipun tanpa bantuan orang tua, pemuda itu memastikan bahwa dia bisa membayar perawatannya. Beberapa waktu kemudian, protagonis mencoba untuk bernegosiasi pinjaman di bank. Tetapi manajer menjamin bahwa, saat ini, sangat sulit baginya untuk mendapatkan uang. Kabar ini jelas-jelas adalah siraman air dingin bagi si malang Prota. Dia mencoba mengatasi kemarahan ini, tapi, dia gagal dan akhirnya melemparkan bukunya dengan sekuat tenaga. Dan, sementara seekor kucing melintasi buku catatan, protagonis hanya bisa berpikir tentang bagaimana dia akan mendapatkan cukup uang. Dia banyak merenungkan fakta bahwa dia sangat membutuhkan uang ini untuk bisa membantu saudarinya. Dan meskipun tahu bahwa skor kreditnya tidak berguna, dia tahu bahwa dia harus berusaha keras untuk mendapatkan 5 juta won. Namun, malang sekali dia tidak memiliki ide sedikit pun tentang bagaimana mendapatkan jumlah uang yang begitu besar. Dia semakin putus asa ketika mengingat bahwa saudarinya bergantung pada obat ini untuk terus berjalan. Tapi, Prota bangkit sekali lagi. Karena ini bukan saatnya untuk menangis, karena ini masih jumlah yang bisa dia tanggung dengan cara atau cara lain. Karena dia masih belum sampai di tepi jurang. Dia mengambil buku cat. Sementara kucing itu mencoba melawan, Prota menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di buku catatan. Dia melihat kartu hitam yang disimpan di dalam sana, tetapi protagonis tidak tahu apa itu. Ini adalah pekerjaan harian yang membayar dengan baik, tetapi untuk masuk ke departemen pengiriman kehidupan setelah mati. Protagonis merasa aneh dan bahkan berpikir bahwa ini mungkin merupakan skema perdagangan organ. Tetapi, karena menganggapnya sebagai organisasi kriminal, dia menolak dan memutuskan untuk membuang kartu itu. Tapi, dia adalah warga yang baik dan memutuskan untuk mengambil kartu jalanan, karena salah membuang sampah di tanah. Baiklah, tidak ada yang tahu. Saat senja, ponsel protagonis berbunyi. Dan itu adalah pemberitahuan yang memberitahu bahwa utang Anda meningkat karena bunga. Ini membuat protagonis merenung dan berpikir bahwa dia tidak bisa memanjakan diri dengan memilih terlalu banyak. Dan satu-satunya cara Anda untuk membayar perawatan saudara perempuan Anda, ini adalah menghubungi lowongan pekerjaan yang mencurigakan, dan meskipun takut dengan apa yang bisa terjadi, protagonis terus melangkah maju. Prota mendengar seseorang bernyanyi di tengah panggilan. Dan ketika Prota berkata, "Halo," orang di sisi lain telepon tampak terkejut dan menjawab, "Hah?" Protagonis merasa canggung, karena orang di sisi lain telepon tampaknya tidak percaya bahwa seseorang menelepon. Dan, untuk kejutan pemuda itu, majikan sudah ingin menemuinya di rumah sakit dalam 30 menit, meskipun mereka bahkan belum saling memperkenalkan. Tapi, meskipun dengan sedikit keraguan, protagonis memastikan bahwa tidak ada masalah dengan itu. Jadi, dia menemukan bahwa kode berpakaian untuk bekerja adalah jas hitam. Protagonis menunggu dan merenungkan bahwa dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertanya tentang apa pekerjaan itu. Jadi,
Dia bisa melarikan diri jika semuanya berjalan salah. Seseorang mendekat, dan ketika dipanggil, protagonis mengonfirmasi bahwa namanya adalah Lee Do-jin pada saat yang sama. Tetapi, dia sangat terkejut melihat siapa yang ada di belakangnya. Dia adalah seorang gadis yang sangat cantik. Melihat gadis ini, Prota merasakan dua hal, dan salah satunya adalah kepercayaan, karena pekerjaan ini tidak terlihat ilegal. Tapi, sementara dia memperkenalkan diri, Prota juga merasakan hal lain. Sebuah ketakutan besar yang tidak dapat dijelaskan. Yang membuatnya merasa bahwa dia akan tenggelam dalam lautan malam. Dan perasaan ini mirip dengan talassofobia. Protagonis menjadi merah saat menyadari bahwa wanita itu sangat dekat dengannya. Tatapan ini membuat orang itu merasa bahwa wawancara ini dilakukan di bawah tekanan. Protagonis menyadari bahwa kecantikan gadis itu tidak manusiawi. Selain itu dia memiliki suasana yang berbeda. Kemudian, dia mengikuti atasannya. Ketika Prota bertanya, dia menyatakan bahwa mereka sedang menuju ruang pemakaman rumah sakit ini. Seorang wanita bersikeras agar seorang pria tidak menyentuhnya. Hanya saja, pria itu berkomentar bahwa dia meluangkan waktu khusus hanya untuk menghormati ayah gadis itu, yang juga merupakan temannya. Subjek menjelaskan bahwa dia sangat menyukai gadis itu ketika dia masih kecil. Pada saat itu, wanita itu kehilangan kesabaran sepenuhnya dan menyuruh orang tua itu untuk tidak menyentuhnya dengan tangan kotornya. Perempuan itu menyuruh protagonis untuk bersiap-siap. Ketika dia bertanya untuk apa yang perlu dipersiapkan, pemuda itu menyadari bahwa bosnya sedang minum, dan itu sedikit mengganggu protagonis. Wanita itu masih marah dan tidak nyaman, tetapi orang tua itu terus bersikeras mengganggu dan mengatakan bahwa dia memiliki sejumlah uang yang banyak untuk diberikan kepadanya. Tapi, protagonis mengejutkan paman kecil dan menyuruhnya pergi, karena si bodoh mengganggu wanita itu. Jika tidak, pemuda itu akan melaporkan si idiot. Pada saat itu, Prota juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang pegawai layanan pemakaman. Tahu bahwa dia telah disentuh oleh CLT manapun mengganggu orang tua. Dan si brengsek sombong segera melepaskan tangan Prota. Selanjutnya, kepala Prota muncul mengungkapkan bahwa ini bukan layanan pemakaman. Tetapi Lee telah melakukan dengan baik untuk mendekati orang tua itu. Saat mendengarnya, Prota merasa ragu tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi, sebelum segalanya, wanita itu menyebut nama orang tua itu, yaitu Kim Hwang Sik, serta mengungkapkan seluruh hidupnya, seperti fakta bahwa dia adalah anggota dewan. Saat mendengar dia, si brengsek terkejut dan, untuk memperburuk keadaannya, wanita itu mengungkapkan bahwa dia bertanggung jawab atas hilangnya banyak nyawa yang tidak bersalah. Dalam hal ini, kepala Prota mengungkapkan bahwa pembunuhan terakhir yang dipesan oleh orang tua itu terjadi tadi malam. Informasi ini membuatnya terkejut, karena itu adalah tanggal di mana ayahnya meninggal. Kejahatan ini adalah sebuah kecelakaan yang disamarkan, dan korbannya adalah seorang jurnalis yang merupakan teman lama dari pelaku kriminal yang sudah tua. Dan alasan untuk itu adalah bahwa almarhum sedang menyelidiki dugaan korupsi dan pembunuhan. Orang tua itu bahkan mengira bahwa dia adalah seorang jaksa baru yang menyelidiki kasus tersebut. Itu membuat si tua mengancamnya, karena dia memiliki nomor semua atasan dan orang-orang tingkat tinggi di keadilan. Tetapi, gadis menakutkan itu hanya memastikan bahwa utang karmanya telah dilunasi. Dia berkomentar bahwa orang tua itu telah melakukan banyak kejahatan dan melukai banyak orang sepanjang hidupnya. Tetapi, jika dia menginginkan kesempatan kedua, dia perlu menyesal segera. Masalahnya adalah si brengsek hanya mengabaikan dan memutuskan untuk menelepon salah satu kontaknya. Dan, sementara dia menjadwalkan pertemuan dengan komisaris, sebuah energi aneh mulai mengelilingi mereka. Saat ini, dia menyatakan bahwa pekerjaan mereka akan segera dimulai. Dia menyatakan bahwa mereka perlu mencegah itu, yang membuat protagonis berpikir bahwa pasangannya sedang membicarakan pria itu. Masalahnya adalah bajingan itu jatuh keras ke tanah. Melihat orang tua jatuh, protagonis bahkan mencoba membantu orang itu. Namun, atasan Anda menunjukkan bahwa apa yang mereka perlu hentikan adalah merobek ruang dan melarikan diri. Hal itu. Protagonis terkejut saat merasakan ancaman yang sebenarnya. Sepanjang hidup, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Hal-hal seperti itu, biasanya dengan cara yang tidak kenal ampun, tanpa mempertimbangkan situasi kami sama sekali. Sebuah makhluk mulai muncul. Anda mungkin menganggap ini tidak adil, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Protagonis benar-benar ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Sebuah serigala mitos dan raksasa muncul di depan mereka. Inilah cara dunia ini. Itu seperti tinta menetes di kertas beras. Melihat ketiga orang itu, serigala besar bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Karena hanya mereka yang ditakdirkan untuk memuaskan rasa laparnya yang boleh tinggal di sana. Itu menyebarkan ketakutan di mana-mana. Dalam situasi ini, Prota mengatakan bahwa mereka perlu keluar dari sana sekarang. Tetapi, ketika melihat bahwa yang lain menghilang, dia terkejut. Hanya saja wanita itu berkomentar bahwa, sebenarnya, mereka berdua yang menghilang. Ternyata, sekarang, mereka telah melewati batas monster. Dalam hal ini, dia menjelaskan bahwa batas adalah tempat di mana monster membawa mangsanya, yaitu orang-orang yang telah melakukan kejahatan di luar seumur hidup. Artinya,
Itu adalah lapangan berburu. Serigala monster menyerang mereka dengan ganas. Sebuah energi muncul di tempat di mana serigala melancarkan serangannya. Setelah itu, gadis itu muncul di udara memegang protagonis dan mayat. Tapi, meskipun dengan ketinggian, mereka mendarat tanpa cedera. Dengan demikian, wanita itu mengungkapkan bahwa pekerjaan mereka adalah mencegah perburuan ini terjadi. Saat menyadari bahwa keduanya adalah yang melawan monster, serigala memutuskan untuk mengakhiri ini dengan serangan energi. Sinar besar kekuatan sihir ditembakkan. Hanya saja pemburu menunjukkan gambar simbol magis dengan papan gambarannya. Apa yang membuat munculnya perisai energi yang cukup kuat untuk melindungi tiga. Sementara Prota terkejut, pasangannya tetap tegas, dingin, dan penuh perhitungan. Pada saat itu, serigala besar mengakui keberanian mereka untuk memilih melawan dia. Semua kegilaan ini membuat tokoh utama merasa bahwa dia sedang bermimpi. Dan, sementara dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, serigala itu mempersiapkan satu serangan kuat lagi. Dia melepaskan semburan kedua yang monster dan kuat. Pada saat serangan akan mengenai Prota, wanita mistis itu menangkapnya dari kerak. Serigala mengamati kerusakan yang ditimbulkannya dengan serangannya. Dan, melihat bahwa keduanya selamat, dia berkomentar bahwa adalah memalukan seorang pria dibawa oleh seorang wanita. Pada saat itu, Prota terkejut menyadari bahwa dia berada di pangkuan seorang wanita cantik. Jadi, serigala itu memastikan bahwa dia akan menunggu Subak menyiapkan senjatanya. Karena dia tahu bahwa dia tidak bertarung saat tidak bersenjata. Belum lagi dia juga mengejek fakta bahwa wanita itu telah beraliansi dengan seseorang yang lemah seperti Prota, yang bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambutnya. Tapi, gadis itu licik dan juga ingat bahwa, sampai sekarang, monster itu bahkan belum menyentuh seseorang yang lemah seperti protagonis. Dan Prota yang seluruhnya bingung bertanya-tanya mengapa dia memprovokasi makhluk yang begitu kuat. Dengan demikian, dia memutuskan untuk membuat tawaran kepada serigala. Dan tantangannya adalah pertarungan antara protagonis dan monster, tetapi yang pertama terluka akan dipaksa pergi tanpa berdiskusi. Jadi, wanita itu masih memprovokasi serigala dengan bertanya apakah dia meragukan kemampuannya sendiri untuk mengalahkan seorang yang tidak berarti seperti protagonis. Serigala menerima, dan memutuskan untuk menunggu sampai lawannya siap untuk bertarung. Masalahnya adalah protagonis tidak tahu cara bertarung. Tetapi gadis itu menjamin bahwa dia akan membantunya sebaik mungkin. Dia meletakkannya di lantai, dan bertanya apakah orang malang itu memiliki senjata untuk digunakan, dan tokoh utama hanya bertanya-tanya mengapa dia harus bertarung. Jadi, pemuda yang putus asa itu bertanya apa yang membuatnya berpikir bahwa dia bisa bertarung. Tetapi wanita itu menjelaskan bahwa dia percaya bahwa protagonis bisa mengalahkan Mokdugi. Ketika dia mengatakan bahwa dia hanya seorang pelajar, dia berpikir bahwa pemuda itu tahu cara menggunakan busur dan anak panah. Tetapi bahkan itu pun si tokoh utama tidak tahu cara menggunakannya. Dia mulai bertanya apakah protagonis tahu menggunakan senjata tajam atau senjata lainnya, tetapi pemuda itu tidak terampil dengan salah satunya. Wanita itu terus bertanya apakah Prota tidak tahu menggunakan senjata, yang membuatnya bertanya mengapa perlu menggunakan senjata di zaman sekarang. Pada saat itu, si malang menyadari bahwa dia diremehkan oleh gadis itu. Jadi, protagonis mulai memikirkan beberapa poin positif yang dia miliki. Dia ingat bahwa dia memiliki sesuatu, tetapi itu hanya sebuah improvisasi. Jadi, dia menyuruh protagonis untuk berlutut. Dengan cara itu, pemuda itu membungkuk seketika, dan wanita itu mengungkapkan bahwa dia akan memberikan kepada protagonis kemampuan untuk menciptakan senjata dari imajinasinya. Dia menyampaikan kemampuan ini dengan ciuman di dahinya, yang langsung memerah. Dengan kemampuan baru ini, gadis itu mengatakan bahwa protagonis perlu membayangkan dirinya merakit senjata itu bagian demi bagian. Karena dengan demikian, persenjataan akan muncul dalam kehidupan nyata, dan dia yakin bahwa protagonis akan berhasil melakukan itu. Hanya saja dia masih terkejut karena ciuman itu, sampai dia berjuang untuk mendapatkan kesadaran kembali. Saat ini, serigala terbangun saat merasakan bahwa lawan sudah siap. Dia mulai bangkit, dan, saat mendekat, serigala itu mengenali bahwa, meskipun secara fisik lemah, Prota memiliki semangat yang kuat, karena dia bisa mengendalikan ketakutannya. Protagonis merenung dan fokus pada bagaimana menggunakan kekuatannya. Dan, sebelum segalanya, serigala bersiap untuk menyerang dengan mematikan. Saat ini, protagonis merenungkan bahwa bidang studinya adalah pemodelan 3D. Dengan kata lain, protagonis menguasai penciptaan di ruang virtual. Dan meskipun dia memilih bidang ini tanpa berpikir banyak, dia telah mempelajarinya cukup untuk mendapatkan pekerjaan di dalamnya. Jadi, Lee fokus pada apa yang ingin dia ciptakan. Itu membuat protagonis merasa bahwa semua studi itu hanya berguna untuk momen ini. Jadi, dia terus fokus, dan mematerialisasikan senjata yang paling dikenalnya. Selain berteriak kepada serigala, mengatakan bahwa dia akan menggunakan artefak yang dia ciptakan dalam imajinasinya. Pada detik terakhir, protagonis memasukkan magasin, dan melihat ke arah serigala, yang mengatakan tidak peduli apakah senjatanya adalah tombak atau pedang. Tembakan pertama mengenai kaki monster, dan Prota terus menekan jari, sampai titik di mana serigala merasa dikelilingi oleh beberapa tembakan, dan dia merasakan sakit saat darah mengalir.
Serigala terus ditekan oleh hujan peluru yang diberikan oleh protagonis. Bahkan wanita itu terkesan dengan kekuatan rekrutanmu. Dan inilah kekuatan senapan M16. Serigala mengatakan bahwa ia lupa bahwa manusia menggunakan besi dan api. Tetapi, meskipun terluka, monster itu menyukai serangan lawannya. Dan, sesuai kesepakatan, Serigala memutuskan untuk mundur karena telah kalah taruhan. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Night Frost, salah satu dari 6 mangsa yang dinamai. Dan Prota memperkenalkan dirinya sebagai Lee Do-jin, seorang cadangan yang bangga dari Republik Korea. Ketika menemukan nama protagonis, Serigala memastikan bahwa dia tidak akan melupakan. Setelah pertempuran, semuanya kembali normal. Dan protagonis masih tidak percaya bahwa dia berhasil menghadapi monster sebesar itu. Kemudian, Lee menyadari bahwa semuanya di sekitarnya kembali normal, seperti lantai yang pecah dan dinding. Wanita itu mengucapkan selamat kepadanya atas pekerjaan yang baik, dan pastikan bahwa bahaya sudah berlalu. Jadi, dengan sebuah isyarat sederhana, senjata Prota menghilang. Belum lagi bahwa gadis itu mengungkapkan bahwa pembayaran untuk layanan tersebut sudah dilakukan ke rekeningnya. Tapi, sebelum wanita itu bisa menjelaskan bagaimana pekerjaan mereka mulai sekarang, dia menolak untuk mendengarkan, karena dia hanya ada di sana untuk upah harian, dan tidak berniat untuk tetap di pekerjaan yang begitu berbahaya. Dia bersiap untuk pergi, namun, gadis itu memotongnya lagi untuk memberikan satu peringatan lagi. Gadis misterius yang di dalam amplop itu ada lebih banyak uang untuk pria itu. Dalam hal ini, dia menunjukkan kepada Lee, dan kemudian menyerahkannya kepada pemuda itu. Belum lagi, jika dia berubah pikiran, cukup buka amplop ini dan dia akan mencarinya di mana saja. Karena dia benar-benar berharap, semoga mereka tidak perlu menunggu lama untuk bertemu kembali. Sebuah mobil terbalik, keluarga tersebut terluka parah, dan kata-kata terakhir ayah adalah meminta kepada Prota untuk menjaga adiknya dengan baik. Sementara dia bermimpi tentang kecelakaan, seseorang mengoleskan es ke wajahnya. Dan, dengan hitungan 1, 2, dan 3, orang ini melemparkan es ke dada protagonis. Dia terbangun ketakutan karenanya. Pemuda itu mempertanyakan saudarinya karena melakukan itu, tetapi dia mengingat bahwa protagonis meminta untuk membangunkannya lebih awal. Jadi, protagonis bertanya apakah hari ini adalah hari untuk pergi ke rumah sakit. Gadis itu ingat janji ini dan akan menyiapkan sarapan. Tapi, kemudian dia kembali tertekan karena uang yang dia butuhkan untuk membayar obatnya. Hanya saja disitulah dia ingat tentang pembayaran terakhirnya. Jadi, dia mengambil ponsel untuk memeriksa. Dan jumlahnya mengejutkan Prota. Karena itu tepat 5 juta won yang dia butuhkan. Uang ini mengejutkan pemuda itu, sampai dia terus mengulang itu sambil makan. Dan bahkan saat menyikat gigi. Hanya saja, gangguan ini membuat orang malang itu bahkan tidak menyadari bahwa ada sebuah perabot di depannya. Jadi, dia merasakan sakit terburuk di dunia, yaitu menendang jari kaki di sudut. Dan saudara perempuan mengakui bahwa bahkan dia tidak bisa mengatasi saudaranya sendiri. Dengan cara ini, yang tersisa bagi si malang adalah meratapi rasa sakitnya. Kemudian, tokoh utama melihat surat yang ditinggalkan oleh atasannya. Karena dia teringat gadis itu berkata bahwa akan ada jumlah uang yang sama di dalam sana. Pada saat itu, dia merenungkan bahwa dia berhasil mendapatkan uang yang dia butuhkan bulan ini, tetapi tidak tahu apakah dia akan mendapatkan jumlah yang sama bulan depan. Dan itu membuat protagonis berpikir untuk membuka amplop tersebut. Selanjutnya, dia teringat kata-kata wanita itu. Apa yang akan dia temukan dimanapun Prota berada? Jika dia berubah di ide dan membuka amplop itu, dia berbalik untuk melihat siapa itu. Pegang selimut, dan tarik dengan sekuat tenaga. Hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah rekan pemburunya. Dan jelas itu menakut-nakuti si malang. Jadi, si tokoh utama bertanya sejak kapan si gila ada di sana. Namun, teriakan itu membuat saudarinya ketakutan, yang bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Tapi, sebelum dia masuk, hal pertama yang dilakukan pemuda itu adalah menyuruhnya menunggu. Gadis itu berkata, "Oppa," karena visi yang dia alami sangat aneh. Karena saudaranya dibungkus dengan selimut, selain mengeluh bahwa saudaranya tidak boleh masuk begitu saja. Dalam hal ini, dia melambai-lambai seolah-olah sedang mengetuk untuk masuk, hanya untuk menenangkannya. Ternyata dia mendengar suara wanita, dan tokoh utama berkata bahwa itu adalah video di ponselnya. Jadi, gadis itu mulai berpikir bahwa saudaranya ada di Svidros. Tapi dia mengerti itu, karena saudaranya adalah seorang dewasa tanpa pacar. Namun, gadis itu merasa bahwa melakukan ini di siang hari adalah berlebihan. Setelah malu itu, gadis itu pergi ke toko serba ada. Dan protagonis menyadari bahwa sekarang saudaranya mengira bahwa dia sedang merusak badut itu. Tapi, dia merasa lega, karena lebih baik memiliki ketenaran ini daripada menjelaskan situasi di mana protagonis terjebak. Dalam hal ini, wanita itu bertanya, "Apakah kamu berubah pikiran?" Prota dan bosnya pergi ke kafe, hanya untuk menghindari Yejin. Kemudian, Lee menonton televisi, dan kami menemukan bahwa anggota dewan yang korup meninggal dalam kecelakaan lalu lintas diikuti dengan pelarian. Saking banyaknya, protagonis bertanya apakah ini bukan orang yang sama yang mereka selamatkan dari serigala. Dan wanita itu mengonfirmasi bahwa itu memang dia. Apa yang ironis?
karena dia mati dengan cara yang sama seperti yang dia perintahkan orang lain untuk mati. Namun, berkat kemenangan Lee melawan serigala raksasa, jiwa anggota dewan itu dibawa ke neraka dengan selamat. Dalam hal ini, protagonis merasa aneh dengan cerita yang dia ceritakan. Itu membuat pemuda itu bertanya siapa atau apa wanita itu. Dan dia menjawab, seperti yang mungkin sudah Anda sadari, saya berasal dari dunia orang mati. Informasi ini membuat Prota mengira bahwa dia gila, tetapi dia menyadari bahwa itu sebenarnya masuk akal. Jadi, dia bertanya apakah pekerjaannya adalah membantu si pencabut nyawa membawa orang-orang ke maut. Hanya saja dia dan patennya bukanlah seorang pemanen, melainkan Xinjiang, yang melawan kejahatan dan iblis. Karena jika pekerjaan itu hanya membimbing jiwa, dia tidak akan membutuhkan seseorang sepertinya. Tugas mereka adalah melindungi jiwa. Jadi, protagonis menyimpulkan bahwa mereka perlu mencegah monster mengambil jiwa. Ternyata monster tidak lahir dari alam semesta, melainkan dari dosa manusia. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki tempat dimanapun. Mereka adalah sisa-sisa jiwa manusia dan hidup di tepi keberadaan, menjadi predator tertinggi monster, yang disebut Mok Dugi. Sementara itu, pukulan seorang pria melepaskan banyak energi. Dan dia semakin kuat, dan pria ini adalah serigala besar, tetapi dalam bentuk humanoid. Dia berhenti untuk beristirahat, dan seseorang muncul tertawa, karena dia, Night Frost yang kuat, telah dikalahkan oleh seorang manusia. Makhluk yang sedang mengganggu itu juga memiliki ekor, karena dia adalah seorang gadis muda yang juga memiliki karakteristik hewan. Dan sekarang, dia sedang mengejek Nick Frost, yang berlatih dengan memecahkan batu. Dalam hal ini, Night Frost menarik perhatian Rayo de Sol, yang harus turun dari pohon dan memperlakukan seorang veteran dengan lebih hormat saat berbicara dengan atasan. Dan meskipun Nick Frost mengancam untuk mematahkan lehernya, gadis itu terus mengejek. Masalahnya adalah Rayo de Sol masih belum percaya bahwa Nick Frost gagal dalam perburuannya. Hanya saja serigala besar memastikan bahwa dia hanya memenuhi janjinya sebagai pejuang. Tetapi sinar matahari berpikir bahwa itu adalah hal orang tua. Jadi, gadis itu mulai melakukan jongkok seperti batu, dan Nick Frost bertanya siapa yang dia sebut tua. Dan si santai mengonfirmasi bahwa dia memanggil veteran mutua. Jadi, Nick Frost menyadari bahwa para pejuang besar disebut sebagai orang tua saat ini. Namun, veteran tersebut bersikeras menjelaskan bahwa dia tidak kalah, melainkan memenuhi janji bahwa siapapun yang terluka terlebih dahulu akan dipaksa mundur. Tapi, Rayo de Sol menganggap ini adalah sebuah kekalahan. Sampai Nick Frost kehilangan kesabarannya dan melepaskan niat membunuhnya. Dengan demikian, Rayo de Sol menjelaskan bahwa ibu mereka ingin Nick Frost pergi menjelaskan kegagalannya secara langsung. Dan serigala memastikan bahwa dia akan berbicara dengannya segera. Jadi, Rayo de Sol memutuskan untuk pergi. Tapi dia berhenti untuk mengajukan satu pertanyaan terakhir. Dan dia berkata, orang ini kuat, monster-monster ini adalah satu-satunya makhluk di seluruh ciptaan yang tidak lahir dari alam semesta. Tetapi mereka lahir dari dosa manusia. Mereka tidak memiliki tempat dimanapun di dunia. Adalah sisa-sisa jiwa manusia. Mereka hidup di tepi keberadaan, para predator tertinggi monster. Kami menyebut mereka Mok Dugi. Seorang pemanen menjelaskan bahwa Mok Dugi berburu dan memakan jiwa orang-orang jahat. Itu membuat Prota berkomentar bahwa Mok Dugi hanya memburu orang-orang terburuk yang ada. Jadi, protagonis mempertanyakan mengapa melindungi orang-orang ini, padahal mereka bertanggung jawab atas ini. Tetapi, si pencabut nyawa menjelaskan bahwa tatanan alam semesta tidaklah demikian. Karena itu didasarkan pada sirkulasi jiwa melalui reinkarnasi. Dia menjelaskan bahwa orang-orang baik berubah menjadi makhluk yang lebih baik dan entitas dari dimensi yang lebih tinggi. Dan inilah proses yang mendukung tatanan alam semesta. Hukum kosmos yang ditetapkan oleh seluruh ciptaan. Dan di pusat sirkulasi ini, jiwa manusia membawa 100 tahun agar hanya satu jiwa baru lahir. Pada saat itu, wanita itu menjelaskan bahwa jiwa manusia sangat berharga dan harus dilindungi demi kebaikan alam semesta. Protagonis merenungkan penjelasan ini. Dan meskipun dia mengakui bahwa dia tidak menjadi seorang guru yang tercerahkan atau semacamnya, dia masih merasakan sensasi senjata yang dia buat kemarin. Dan itu tidak keluar dari kepala protagonis. Dia bangkit, dan menjelaskan bahwa jiwa-jiwa jahat harus dihukum dengan cara yang benar, yaitu di neraka, karena itu diciptakan untuk itu. Penggali juga menjelaskan bahwa tindakan buruk umat manusia juga dapat mengguncang tatanan dan struktur alam semesta. Dan ini melahirkan Mok Dugi yang kuat, yang melampaui hukum penciptaan. Jadi, jika mereka lambat mengirimkan jiwa-jiwa ke neraka, hukum-hukum alam semesta akan mulai hancur. Dan dalam jangka panjang, ini bisa berarti keruntuhan alam semesta. Setelah seluruh cerita ini, Prota memahami ide untuk melindungi jiwa-jiwa jahat. Tapi dia mengakui bahwa dia tidak bisa khawatir tentang itu, karena dia bahkan kesulitan membayar obat untuk saudaranya sendiri. Oleh karena itu, Prota memutuskan untuk pergi. Hanya saja dia akhirnya memiliki keraguan lain. Bagaimanapun, jika si pencabut nyawa adalah entitas, mengapa dia membutuhkan bantuan manusia? Dia menjawab bahwa makhluk seperti monster, roh jahat, dan goblin mudah diatasi. Tetapi, Mok Dugi berasal dari dosa manusia dan hanya dapat dikalahkan oleh jiwa manusia.
karena kekuatan kehidupan adalah kebalikan dari mereka. Karena itu, serangan ilahi tidak berdampak. Jadi, mereka meminta bantuan manusia untuk bertarung. Dia mengangkat tangannya. Jadi, dia menggenggam tangan Lee dan menjelaskan bahwa dia memiliki semua kualitas seorang pelindung jiwa. Dia menjadi merah ketika melihat situasi ini. Selain semakin merasa canggung, sampai dia melihat saudarinya lewat. Apa yang membuat Prota bersembunyi pada saat itu? Itu membuat si pencabut nyawa khawatir. Tetapi pemuda itu memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi, tentu saja orang malang itu benar-benar dalam keadaan terkejut. Dan Prota berpikir bahwa, jika itu untuk membuat saudarinya berjalan lagi, dia mampu melakukan apa saja. Jadi, dia memutuskan untuk menggenggam tangannya dengan kuat untuk menghilangkan keraguan. Dan, saat mengingat bahwa dia adalah dewa, Li Dojin berkata bahwa, jika wanita itu menyembuhkan saudarinya sepenuhnya, dia akan kembali bekerja dengannya. Dia bahkan mengakui bahwa situasi saudara perempuan protagonis memotong hatinya. Tetapi, dewa-dewa tidak dapat bertindak langsung dalam kehidupan manusia. Dan dia sangat menyesal karenanya. Mendengar itu, Prota menjadi berpikir, tapi, Dewi terkejut ketika Prota mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi dia ingat bahwa saudarinya membutuhkan obat yang sangat mahal. Jadi, jika wanita itu bisa membayar biaya obat-obatan saudaranya, dia akan menghadapi monster di samping Dewi. Dan Dewa setuju pada saat yang sama. Namun, protagonis tampaknya ingat beberapa hal lagi. Akhirnya, dia ingin berhenti khawatir tentang pengeluaran. Jadi, dia bilang bahwa dia ingin komputer yang sangat bagus. Dan dia terus mendengarkan daftar permintaan. Belum lagi Lee juga ingin biaya kuliah adiknya dibayar. Setelah itu, jam berlalu, dan Prota sedang menguleni nasi. Hanya saja dia terlihat merenung tentang sesuatu. Dan, ketika dia melihat ke depan, dia melihat saudarinya. Jadi, dengan gagap, pemuda itu memanggil gadis itu. Karena dia ingin tahu apakah saudarinya juga merindukan orang tua mereka. Pertanyaan ini mengejutkan gadis itu. Namun, dia memastikan bahwa dia baik-baik saja. Bagaimanapun juga, Prota telah merawatnya dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kehilangan orang tua. Kematangan ini mengejutkan Lee, sampai-sampai dia merasa bahwa saudarinya memiliki usia mental yang lebih besar darinya. Dan dia meminta kepada orang tuanya untuk tidak khawatir, karena dia sedang merawat adiknya dengan baik. Dan sang gadis berpikir hal yang sama, karena dia juga berusaha untuk kakak laki-lakinya. Selanjutnya, kita melihat sebuah mal. Dan di tengah beberapa orang, seseorang memilih buku yang sangat spesifik. Dan, sementara dia melihat buku itu, sebuah makhluk kecil mengamatinya. Araio the Soul terus mengamati bukunya, dan tikus menarik perhatiannya. Dalam hal ini, dia melepas topinya, dan suruh hewan kecil itu berhati-hati, karena manusia membenci tikus. Selain itu, hewan kecil itu tidak boleh bersuara, karena gadis itu hanya ada di sana untuk membeli beberapa CD. Dia bertanya apa masalahnya selanjutnya, dan tikus itu berkata bahwa dia ingin bertarung dengannya dalam perburuan ini, tetapi si gadis menolak. Belum lagi bahwa Raio the Soul bertanya apakah mereka mengenal pelindung manusia. Dan tikus itu menyatakan bahwa manusia mengalahkan Nick Frost dengan sebuah senjata. Dan itu membuat Raio the Soul menyimpulkan bahwa jika mereka bertarung, tikus-tikus itu akan mati hanya dengan satu peluru. Oleh karena itu, yang kecil tidak boleh ceroboh seperti itu. Tetapi, tikus mengingat bahwa, tidak seperti pedang, senjata api menjadi tidak berguna ketika peluru habis. Saat yang sama, beberapa mata merah muncul. Hanya untuk tikus mengungkapkan bahwa jumlah individu di koloni mereka jauh lebih besar daripada jumlah peluru dari sebuah senapan. Belum lagi bahwa mereka semua juga telah mengucapkan sumpah bersama. Jadi, Raio the Soul mengingatkan bahwa sumpah mengatakan bahwa mereka harus mengorbankan hidup mereka untuk ibu mereka dan untuk spesies. Tapi, dia tersenyum, dan tanyakan apakah niatnya adalah mati dalam perjuangan. Itu membuat tikus bergetar, dan dia berkata bahwa jika harus mati dalam pertempuran, biarlah itu di samping salah satu dari 6 makhluk yang disebutkan, seperti sinar matahari dan embun malam, karena mereka ingin mati berjuang. Setelah melihat tekad Ratatouille dari iblis, Raio the Soul memutuskan untuk menerima bantuannya, dan dia memastikan bahwa pengorbanan ini akan membantu Mok Dugi. Dia mengenakan topinya untuk bersiap-siap, karena hari perburuan semakin dekat. Pada minggu pertama, kita melihat protagonis berlatih lari di samping Dewi, dan dia bahkan bergerak cukup cepat. Dalam hal ini, dia mencatat beberapa hal lagi di papan tulisnya, karena mereka sedang mengukur dan menganalisis kondisi fisik Prota. Mereka mengukur berbagai rekor sprint 50 m dan lari 3 km. Saking banyaknya, Prota bertanya apakah mereka tidak bisa mengukur sekali saja. Dan wanita itu menjelaskan bahwa mereka membutuhkan berbagai data tentang kondisi kelelahan Lee. Dan Prota terkejut mendengar bahwa dia melakukan itu hanya untuk menciptakan latihan yang efisien untuknya. Jadi, dia meminta kepercayaan darinya, karena semua ini untuk kebaikan Lee. Dan mereka terus berlari dengan sangat cepat. Minggu kedua, sekarang, protagonisnya sedang mengangkat beban, dan dengan 12 repetisi, ayamnya hampir saja mengotori semuanya. Namun Dewi terus mencatat semuanya,
hanya untuk menyarankan agar mereka sedikit menambah berat batang. Jadi, pada minggu kedua, mereka mengumpulkan data tentang latihan dengan beban. Pada minggu ketiga, Dewi mengevaluasi fungsi jantung dan paru-paru protagonis. Dia menjelaskan bahwa Lee tidak bisa bernapas melalui mulut, melainkan melalui hidung, untuk merasakan sepenuhnya paru-parunya mengembang. Tapi, ini pasti adalah minggu terburuk bagi Prota, yang hampir diambang kematian. Dia merangkak, tapi akhirnya jatuh sepenuhnya. Dan Dewi masih berkata bahwa malang itu 2 menit dan 5 detik lebih lambat daripada kemarin. Sekarang, Lee semakin terkejut karena dia harus berlari ke sumber mata air di gunung. Jadi, Dewi berpikir, dan dia bilang bahwa, jika Prota sampai di sana dalam 10 menit, dia akan mengabulkan keinginan apapun yang dia inginkan. Mendengar itu, Lee merasa berenergi, dan bisa bangkit pada saat yang sama. Pra keluar berlari dengan cepat. Setelah 18 menit, dia sudah mengeluh karena kelelahan. Dan Dewi meninggalkan sebotol air untuk protagonis. Tapi, dia bilang bahwa Lee melakukannya dengan sangat baik. Karena meskipun dia yang malang telah gagal, kerja kerasnya selama 3 minggu terakhir sudah cukup untuk mendapatkan data yang cukup. Sebuah energi merah muda muncul dari tubuhnya. Dan Dewi mengungkapkan bahwa, sekarang, mereka akan mulai berlatih dengan serius. Setelah itu, mereka pergi ke tempat lain. Dan Dewi menjelaskan bahwa kemampuan yang akan dia gunakan memanfaatkan kekuatan kehidupan yang dimiliki manusia. Protagonis merasa penasaran mendengar tentang kekuatan kehidupan ini, yang disebut Dewi sebagai back. Tetapi, dia juga mengatakan bahwa sebelum mereka mulai, mereka perlu mengukur jumlah back yang dimiliki Lee. Jadi, dia memanggil kertas yang terbakar, dan minta seorang untuk membuat penghalang yang menjaga orang-orang normal tetap jauh. Itu membuat sebuah kubah kecil muncul di tanah. Tapi dia tumbuh, semakin meluas, mulai melampaui batas taman, sampai simbol ajaib muncul di atasnya. Jadi, dia menyuruh Lee Dojin untuk bersiap belajar penggunaan back. Dan protagonis terkejut ketika Dewi mengatakan bahwa, sekarang, dia akan meninggalkan kehidupan biasanya, karena pemuda itu akan memasuki dunia supranatural. Jadi, dia juga mengatakan bahwa jika dia ingin bertahan melawan Mokdugi, dia perlu fokus pada pelatihan. Seseorang berteriak, sialan. Dan seorang gadis mengeluh bahwa Prota menyewa Dewi Casa terlalu lama. Saking marahnya gadis itu, karena rencananya untuk bersenang-senang dengan Dewi telah hancur. Itu membuat gadis itu berpikir bahwa Lee menjadi percaya diri karena telah lulus tahap evaluasi fisik. Jadi, kami menemukan bahwa gadis ini adalah seorang. Dan Casa menyuruhnya untuk waspada untuk mengukur back dari Prota. Selanjutnya, dia menyiapkan sistem, dan pastikan akan mengawasi seberapa bergunanya Lee sebenarnya. Protagonis membungkuk, dan dia menyuruhnya untuk memanifestasikan sebuah kubus logam. Sama seperti saat Prota menciptakan senapan. Jadi, Lee ingat ketika dia membuat senjata, dan gunakan kekuatanmu untuk membentuk kubus. Jadi, sosok akhirnya mulai terbentuk, dan Dewi memerintahkan Prota untuk meningkatkan berat hingga kapasitas maksimum. Mendengar perintah-perintah ini, pemuda itu semakin memusatkan kekuatan pada objek tersebut. Hanya saja Casa bersikeras agar dia terus melakukan hal yang sama. Kemudian, dia menyatukan tangannya, untuk kemudian memerintahkan seorang mengirimkan perangkat pengukur. Sebuah robot kecil keluar dari lingkaran ajaib. Mesin kecil mengamati situasi, dan membebaskan jalur ke arah protagonis. Ketika Prota bertanya untuk apa garis ini, Casa menjelaskan bahwa itu untuk melakukan pengukuran total back. Pengukuran mencapai 94, dan gadis kecil itu memberitahu Dewi bahwa sudah melewati 90, dan karena 100 adalah rata-rata, mereka harus bersiap untuk berhenti. Tapi, Casa memerintahkan untuk melanjutkan, karena angkanya akan meningkat lagi. Dan seorang terkejut ketika atasannya memintanya untuk memberitahu ketika pembacaan mencapai 180. Protagonis tetap sama. Jadi, Casa bertanya apakah dia merasakan perubahan fisik. Namun, Lee belum merasakan apa-apa sampai sekarang dan bahkan bertanya apakah ada perubahan. Dengan demikian, Dewi menjawab bahwa meskipun Prota menggunakan seluruh back-nya, dia tidak akan merasakan apapun yang tidak normal. Itu membuat pemuda merasa lega. Karena ketika dia menemukan bahwa back adalah kekuatan vital, dia merasa takut memikirkan bahwa dia bisa pingsan atau kolaps jika menggunakan semuanya. Tetapi, Dewi memperbaikinya, karena kelelahan back berbahaya karena tidak menunjukkan gejala fisik. Sementara itu, seorang terus menganalisis, karena dia tidak percaya pada pengukuran back dari Prota. Karena, bahkan pada puncaknya, batas back adalah 130, tetapi batas Lee sudah mencapai 153. Di sisi lain, Dewi menjelaskan bahwa ketika back habis, Prota akan mengalami pendarahan hidung tiba-tiba. Jadi, dia menyuruhnya untuk mengingat perasaan ini, karena ini adalah satu-satunya tanda sebelum back benar-benar berakhir. Itu membuat Lee mempertanyakan apa yang terjadi jika dia menggunakan back setelah hidungnya berdarah, dan Dewi mengungkapkan bahwa dia akan mulai mengekstrak energi Hon yang berasal dari jiwa. Dan konsekuensinya adalah bahwa harapan hidupnya akan menurun sesuai dengan seberapa banyak dia menggunakannya. Selanjutnya, Dewi mengingatkan bahwa tidak ada perubahan fisik yang serius yang dapat dia rasakan dengan mudah. Namun, itu masih berbahaya, karena setelah back selesai,
dia menghabiskan kehidupan Prota. Hanya saja Dewi terputus, karena seorang berteriak bahwa sudah mencapai 170. Dan gadis itu terus berkata bahwa dia sudah mencapai 180, 190, sampai akhirnya mencapai 200. Itu membuat hidung Li berdarah. Dan Dewi memerintahkan dia untuk berhenti saat itu juga. Dengan itu, Prota menghentikan pelatihan. Dan, ketika dia bertanya apakah itu rumit, Li menjawab bahwa itu lebih mudah daripada pelatihan fisik. Dengan cara ini, Chasa menawarkan kain dan mengucapkan selamat kepadanya serta mengingatkan pemuda itu sekali lagi bahwa pendarahan hidung adalah satu-satunya tanda kelelahan. Protagonis mengambil kain, dan tersenyum karena semuanya berjalan dengan baik. Kemudian, Dewi meminta seorang untuk menyampaikan hasil akhir. Hanya untuk gadis itu tidak percaya pada pengukuran, karena dia terkejut dengan fakta bahwa dia telah melewati 200. Dan seorang menyatakan bahwa pengukuran adalah 274. Jadi, seorang bertanya apakah Chasa sudah tahu bahwa batasnya akan setinggi itu. Pada saat itu, Dewi mengonfirmasi ini. Selain dia berkomentar bahwa dia tahu mengapa Li memiliki lebih banyak bag daripada orang biasa. Dia mengatakan bahwa itu karena dia mewarisi sebuah wasiat. Pernyataan ini juga membuat protagonis ragu. Dengan cara ini, dia bertanya apakah orang tuanya yang telah meninggal membuat permintaan serius kepadanya. Pertanyaan ini membuat Li Dojin teringat pada hari kecelakaan, karena ayahnya menyuruhnya untuk menjaga Yejin, adik perempuannya. Mengingat itu membuat protagonis merasa putus asa, karena dia ingat permintaan orang tuanya, yang ingin agar Li menjaga saudara perempuannya. Mengetahui hal ini, Dewi mulai menjelaskan bahwa ketika orang-orang di ambang kematian menginginkan sesuatu dari lubuk hati mereka dan orang yang menemani mereka menjaga janji itu dengan tulus, bag dari orang yang akan mati mulai mengalir ke dalam orang lain. Dengan ini, Dewi mengungkapkan bahwa penerimaan bag ini disebut mewarisi wasiat. Saat mendengar itu, Prota mengambil kubus di lantai, dan pikirkan tentang beban yang orang tuamu berikan padanya. Hanya saja Tuhan juga merendahkan diri, karena dia menyadari bahwa bag ini bukanlah tugas yang mudah, karena beban yang datang dari bertahun-tahun dedikasi dari protagonis. Dan Chasa menyatakan bahwa orang tuanya adalah yang paling tahu seberapa berdedikasinya Li. Pembicaraan ini membuat Prota bangkit dengan semangat pada saat yang sama. Dia pergi berjalan, ambil sedikit air, dan berbaliklah pada dirimu sendiri. Jadi, dia berteriak bahwa dia melakukan itu karena merasakan panas aneh tiba-tiba. Dalam hal ini, jelas bahwa protagonis hanya melakukan itu untuk menahan tangis. Dan dia minta maaf karena telah basah. Sementara Dewi tersenyum, dia memberikan berbagai alasan tentang cuaca panas dan ingin segera melatih bag. Tapi, Chasa menyatakan bahwa pelatihan telah selesai dan dia bisa pulang. Namun, dia juga menyarankan agar dia mengurangi pembengkakan di matanya, karena dia selalu menangis sebelum pergi. Dan tentu saja dia membantah itu sampai akhir. Protagonis sekarang sudah di rumah, dan saudara perempuannya menyadari bahwa dia akan keluar lagi. Yejin menyadari bahwa dengan pakaian ini sepertinya dia tidak akan bekerja. Tetapi pemuda itu mengatakan bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak usaha fisik. Dia mendengarnya dan meminta penjelasan yang lebih baik tentang pekerjaan ini. Hanya Prota berbohong tentang menjadi pekerjaan yang aman dan normal. Dia kemudian memperingatkannya untuk berhati-hati dan kembali ke rumah lebih awal. Yejin terus mencuci piring, dan dia terlihat sangat khawatir. Saudara laki-lakinya sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, dan dia ingat ketika Chasa berkata bahwa orang tuanya tahu bahwa Prota sedang berusaha. Dalam hal ini, Li melihat tangan dan merenungkan bag yang diberikan oleh orang tuanya. Apa yang membuat pemuda itu mengingat penjelasan Dewi tentang ini? Karena orang tuanya mentransfer energi vital mereka pada saat kecelakaan. Jadi, kita melihat bahwa mereka muncul setiap kali Prota menggunakan bag. Dan semua itu membuat protagonis menyadari bahwa dia dan saudarinya tidak sendirian di dunia. Jadi, dia berpikir bahwa itu sudah membuat pekerjaannya layak. Sementara itu, drone seorang sudah beraksi, dan dia mengaktifkan mode pelatihan seluler. Apa yang memungkinkan untuk menciptakan penghalang yang mencegah orang biasa memasuki area 500 m yang akan mereka gunakan untuk berlatih. Drone terus memindai Prota, dan itu sangat mencurigakan bagi protagonis. Dalam hal ini, seorang marah, karena dia tidak bisa bergerak sementara dia memindai tubuhnya. Jadi, dia melanjutkan prosesnya. Di sisi lain, Prota mulai mengenali suara yang keluar dari drone. Dan Chasa tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun, protagonis ingat bahwa dia masih belum tahu apa-apa tentang menghadapi monster. Tapi Dewi mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir. Sesuai penjelasannya bahwa protagonis tidak akan menghadapi monster secara langsung. Seekor kucing datang berlari, dan dia melompat, melangkah di atas genangan air. Dalam hal ini, protagonis sudah merasa aneh dengan apa yang dilihatnya. Bagaimanapun, itu adalah kucing yang sama yang sedang bermain dengan dokumen Anda. Dan kucing itu mulai menatap Li. Jadi, Chasa mengingat bahwa mereka sudah saling mengenal. Nama kucingnya adalah Damsilpio, yang merupakan makhluk spiritual yang berfungsi untuk membuat para pendosa mengakui kebenaran. Artinya, satu gigitan darinya sudah cukup untuk membuatmu mengakui semua pikiranmu. Itu menakutkan Li. Hanya saja Chasa mengonfirmasi bahwa dia tidak menggigit orang biasa. Pada akhirnya, roh jahat,
Mokdugi, dan bahkan makhluk spiritual tidak dapat melukai manusia karena Bek, tetapi ada beberapa pengecualian. Tapi, saat ini, Prota bisa digigit, karena Beknya mengubah atribut serangannya menjadi pertahanan. Dan, sebelum Lee mengatakan sesuatu, kucing itu menggigitnya. Itu menyakiti protagonisnya saat itu juga. Jadi, protagonis akhirnya mengungkapkan bahwa dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kaki Dewi dan kaos kakinya. Dan tentu saja seorang merasa P dalam hidupnya. Jadi, protagonis bahkan memberi pukulan untuk membuat kucing melepaskannya. Sekarang, keduanya mulai saling menghadapi. Dan Chasa bertanya apakah ada sesuatu di kaos kakinya. Sementara Prota mencoba menyamar, Sorang terus dengan lebih marah lagi. Jadi, gadis itu bahkan menyuruh kucing itu terus menggigit pria itu sampai mati. Itu membuat kucing menjadi bersemangat. Sekarang, bahkan Prota pun terkejut. Chasa mengungkapkan bahwa latihan untuk pertarungan nyata adalah mencoba menguasai kucing ini. Dia menjelaskan bahwa Mokdugi biasanya menyerang dalam bentuk binatang dan bukan dalam bentuk manusia. Dan, karena latihan ini kurang berbahaya, mereka akan mulai dengan cara ini. Jadi, protagonis bersiap-siap, dan kucing melakukan hal yang sama, tetapi Lee yakin, karena makhluk itu tidak lebih dari sekadar kucing biasa. Jadi, setan dari Nona Clotilde melompat, dan Prota pergi ke arahnya. Lee berteriak, "Ayo, seekor kucing hanyalah seekor kucing." Seperangkat waktu berlalu, dan Lee terlihat lesu dan pincang. Jadi, Chasa memarahi dia, karena pemuda itu tidak menunggu dia mengatur penghalang ke mode pelatihan. Dan Sorang terus menggoda Lee. Dewi memerintahkan kucing untuk tenang. Kucing itu mulai berjalan, dan Chasa menyatukan tangannya. Karena sekarang, dia menjelaskan bahwa jangkauan penghalang adalah 100 meter dan teknologi akan mengikuti Lee, yang akan memberikan lebih banyak kebebasan untuk pelatihan. Chasa menjentikan jari, untuk mengubah latihan ke mode sparring. Dengan demikian, mereka akan tetap dalam bentuk spiritual. Karena dengan cara ini, ketika mereka kembali ke bentuk fisik, mereka tidak akan lagi terluka. Dan ini memungkinkan keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka. Dengan cara ini, Prota memikirkan sebuah strategi, hanya untuk membuat tongkat pancing untuk kucing. Jadi, kucing kecil itu sudah memperhatikan hal itu. Itu membuat Sorang marah, sampai-sampai dia menyuruhnya menyembunyikan itu dengan cepat. Tapi sudah sangat terlambat, karena makhluk itu sudah datang merobek mainan, sampai aura mengelilingi tubuhnya. Dan Sorang menjelaskan bahwa mainan ini membangkitkan insting berburu yang tak terhentikan dari kucing. Sekarang, kucing maju dengan segalanya. Selanjutnya, protagonis jelas-jelas menjadi putus asa. Dia membuang sisa objek itu. Dan, sementara melarikan diri dari Damsil, malang itu diperhatikan oleh Dewi dan asistennya. Gadis pemurung itu menyatakan bahwa Prota akan membayar karena telah membangkitkan insting berburu si kucing. Tetapi Dewi mengakui bahwa ini bisa menjadi pelatihan yang baik. Dan Prota memahami meme itu dengan baik. Lihat makhluk itu datang, nak. Jadi, drone mencatat bahwa karena pelatihannya, Lee dapat berlari lebih lama. Tapi, dia hanya ingin tahu bagaimana menghentikan kucing itu. Jadi, dia mulai menjelaskan. Chasa menunjukkan atribut Bek yang disebut Ui Jishin. Saat kucing terus berlari, dia melengkapi bahwa Bek digunakan untuk pertahanan. Hanya saja untuk mengubahnya menjadi serangan, Prota perlu memiliki 3 atribut pertarungan, yaitu Ui, Ji, dan Shin. Dia melompat ke arah Prota, dan pemuda itu berhenti berlari. Jadi, Chasa berbicara terlebih dahulu tentang Ui, karena dengan dia, Lee akan mendapatkan kemampuan fisik yang sama seperti Mokdugi. Dan Prota bertanya apakah dia bisa menggunakannya, tetapi Chasa menjelaskan bahwa itu tidak mungkin. Namun, malang dia putus asa dan berkata bahwa dia perlu sesuatu untuk menang sekarang, karena dia akan belajar teori itu nanti di rumah, dan Dewi menganggap itu ide yang bagus. Cuma saja orang malang itu melihat bahwa dia sudah terjebak, karena kucing mengeluarkan seberkas energi dari ketiadaan. Dan melihat seperti ini, tidak terlihat bahwa si kecil ini memiliki setan di tubuhnya. Jadi, ketika Prota terkejut, Chasa menjelaskan bahwa binatang spiritual memiliki kemampuan untuk menghancurkan kejahatan dan iblis, dan Lee mengingatkan bahwa dia bukan iblis. Selanjutnya, Dewi berkata bahwa dengan melatih Ji, Prota akan dapat menggunakan mantra yang mirip dengan yang baru saja diluncurkan oleh Damsil, dan juga mengendalikan elemen, menggunakan telekinesis, dan banyak hal lainnya ketika Anda berhasil melatih Ji Anda. Kemudian, kucing itu kembali mengisi energinya, untuk melepaskan mantra api, yang cukup kuat untuk menguapkan genangan dalam sekejap. Dan Lee menjadi semakin putus asa. Untuk memperburuk keadaan, Dewi menjelaskan bahwa untuk menggunakan semua yang dia katakan, dia perlu melatih Ji tanpa henti selama bertahun-tahun. Tapi, Prota ingat bahwa dia tidak ingin tahu tentang teori, melainkan cara untuk mengalahkan kucing kuat ini. Dan, sementara kucing itu terus dengan darah di matanya, Chasa meminta maaf karena berbicara terlalu banyak, karena ini adalah pertama kalinya dia melatih seseorang secara praktis. Kucing mulai melepaskan lebih banyak energi, dan semakin mendekati Prota. Lalu, Chasa berkata bahwa Ui dan Ji sulit digunakan saat ini. Namun,
Dewi berkata bahwa dia akan menunjukkan sebuah atribut yang bahkan protagonis yang tidak berpengalaman pun bisa gunakan sekarang. Dan, saat dia memindai dia, Chasa berkata bahwa itu adalah atribut Shin. Tapi, sebelum dia mulai berbicara banyak, Lee mengatakan bahwa dia tidak ingin penjelasan lagi. Kucing berbulu mendekat, dan Chasa terus dengan penjelasannya yang panjang. Dan Shin berfungsi untuk memanifestasikan objek di dunia fisik. Itu membuat protagonis ingat bahwa itu adalah yang dia gunakan sebelumnya. Dan Dewi berkata bahwa biasanya digunakan oleh pelindung jiwa untuk memanifestasikan jiwa baik yang dapat melukai Mokdugi. Kucing itu kembali mengaktifkan kekuatannya. Buatlah pentagram. Dan si Prota sudah mengunci tempat itu. Jika kamu mengerti maksudku. Sampai tiba-tiba seekor kaki dipanggil. Karena, sekarang, kucing yang terkutuk itu mengangkat kakinya untuk memukul Prota. Dan Lee terus putus asa. Tapi Chasa mengingatkan bahwa luka-luka akan sembuh begitu mereka keluar dari penghalang latihan. Dan itu membuat protagonis lebih tenang. Karena dia menyadari bahwa, meskipun dia akan dibongkar, dia tidak akan mati. Namun, Sang Dewi mengingatkan bahwa pemuda itu masih akan merasakan sakit. Namun, ketika si malam menyadari, sudah terlambat untuk menghindari kaki itu, karena dia terkena dengan seluruh kekuatan. Dan jelas dia keluar semua berantakan setelah benturan. Protagonis semakin ketakutan, karena kucing memanggil kaki lain. Apa yang membuatnya menyadari bahwa akan mustahil untuk menghindari kucing itu, karena protagonis masih belum memiliki keterampilan fisik untuk melakukannya. Jadi, dia memutuskan untuk menahan pukulan dengan cara tertentu, dan Lee mulai menggunakan back. Dengan demikian, dia menggunakan perisai untuk menahan tendangan dari kucing malang itu, dan Prota tetap utuh. Jadi, drone Chasa mengikutinya. Dalam hal ini, bahkan seorang mengakui bahwa dia melakukannya dengan baik. Dewi mengakui bahwa muridnya telah melakukan dengan benar. Karena bahkan tanpa menggunakan teknik defensif, Lee menggunakan plat logam untuk melindungi dirinya. Jadi, dia menyimpulkan bahwa manifestasi suatu objek bisa sama bergunanya dengan mantra dalam pertempuran. Dan Chasa mencatat bahwa Shin dapat menggantikan Ji sampai batas tertentu. Setelah itu, tokoh utama terus menggunakan kekuatannya. Karena dia mulai mengubah logam menjadi perisai, selain merasa lega melihat bahwa pertahanan bukan lagi masalah. Jadi, dia mulai merenungkan pelatihannya untuk meningkatkan berat blok logam, untuk akhirnya membuat senjata dan menantang kucing kutu itu. Dalam hal ini, keduanya mengamati Prota dan memperhatikan bahwa, dengan senjata dan perisai, Lee dapat mensimulasikan dua mantra. Tapi, seorang bertanya apakah Shin tidak hanya berguna untuk memanifestasikan senjata, karena lebih praktis menggunakan sihir atau memperkuat teknik fisik. Namun, Chasa mengingatkan bahwa, hingga saat ini, senjata yang dibuat oleh pelindung jiwa terbatas pada persenjataan sederhana. Hanya saja Lee berbeda, karena dia mampu membuat senjata api dengan cepat. Senjata api memiliki kemampuan destruktif yang sebanding dengan mantra serangan yang memerlukan banyak pelatihan. Jadi, meskipun Lee belajar teknik-teknik lain seiring waktu, memanggil senjata sudah merupakan cara yang tepat bagi Prota untuk bertarung. Tapi, Dewi mengakui bahwa meskipun dengan semua kemampuan yang dia miliki saat ini, akan sulit untuk mengalahkan kucing itu. Jadi, Prota mulai menembak kucing tersebut, dan Damsil berhasil menghindari semua peluru. Melihat itu, Prota menyadari bahwa dia kecil dan cepat, yang merupakan keuntungan, tetapi Lee masih tidak percaya bahwa hewan itu secepat itu. Kucing melompat kemudian, gunakan mantra Anda lagi, dan melancarkan serangan kuat lainnya, yang sekarang melempar Prota jauh. Jadi, pemuda itu menyadari bahwa benar-benar tidak mungkin mengalahkannya dengan senjata. Jadi, kucing menginjak senjata, selain menjadi semakin marah. Namun, Lee tidak menyerah dan bersiap untuk bertindak. Dan keduanya saling menatap sementara protagonis memikirkan strategi lain. Sekarang, kucing melompat untuk serangan terakhir. Dan Lee tampaknya memanggil senjata lagi. Dalam hal ini, dia menggunakan backnya untuk memanifestasikan sebuah air terjun di atas kucing. Pada saat itu, Damsil terkejut, dan air mulai membawanya oleh arus. Apa yang sudah cukup untuk menjatuhkan bajingan itu. Jadi, airnya menghilang. Itu membuat protagonis senang, karena selain itu, pemuda itu masih berhasil membuat sangkar untuk menangkap Damsil. Adegan ini membuat seorang terkejut melihat dia menciptakan air. Karena ini adalah atribut dari mereka yang telah berlatih Shin untuk waktu yang lama. Jadi, dia bertanya kepada Chasa bagaimana Lee bisa begitu terampil pada kali kedua dia menggunakan back. Dalam hal ini, Dewi mencatat bahwa bakat Lee untuk Shin adalah di luar yang biasa. Beberapa jam berlalu, dan seorang sedang mengeringkan Damsil. Sekarang, Chasa mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan melihat Prota begitu cerdik untuk mengalahkan kucing. Jadi, protagonis berkomentar bahwa jarang menemukan kucing yang suka air. Dan dia mengatakan bahwa bahkan makhluk spiritual bukanlah pengecualian, sampai-sampai pemuda itu ingat ketika Damsil menguapkan air untuk melewati genangan. Sekarang, Chasa mengatakan bahwa pelatihan telah selesai dan dia akan memberikan tugas rumah untuk 3 hari ke depan. Akan ada sebuah buku tentang senjata api, dan protagonisnya perlu mengingat struktur mereka dalam pikirannya untuk bisa memanggilnya dengan tepat.
Saking banyaknya dia menandai senjata yang perlu diprioritaskan Lee untuk dipelajari. Dia melihat sebuah granat, dan terkejut dengan strukturnya. Setelah itu, Dewi mengatakan bahwa bag yang digunakan Prota hari ini akan pulih dalam waktu kurang dari 1 hari. Jadi, dia membandingkan bag dengan mekanik HP dari permainan. Selain itu, Chasa memperingatkan Prota untuk siap bertindak kapan saja, karena seseorang sedang bersama bag di akhir. Dalam hal ini, Dewi meminta seorang untuk menunjukkan penjahat yang hampir jatuh ke dalam lubang. Jadi, dia menunjukkan kepada Jo Jin-hye, yang akan menghabiskan seluruh bagnya jika menyebabkan cedera sekecil apapun pada seseorang. Jadi, protagonis mulai berpikir bahwa mereka segera perlu bertindak. Jadi, Dewi mengonfirmasi bahwa mereka segera akan bertarung bersama untuk pertama kalinya. Pada malam hari, seseorang berada di perusahaan MND, dan seorang wanita mulai menilai wajah-wajah terindah dari beberapa pria. Jadi, dia memperhatikan bahwa salah satu dari mereka adalah cucu seorang pengacara, yang bisa menjadi masalah jika Jin-hye terlibat dengannya. Kemudian, wanita itu memisahkan 2 foto dan melihat bahwa dia bisa bermain dengan 2 dari anak laki-laki itu. Dia mulai mendial, dan suruh Direktur Kim untuk mengatur pertemuan dengan keduanya. Tapi, dia marah mengetahui bahwa mereka berdua tidak bisa, karena mereka akan merekam sebuah single besok. Jadi, si brengsek bilang bahwa jika mereka ingin terus tampil di stasiun televisinya, sutradara Kim harus mengatur pertemuan dengan keduanya. Kemudian, si jahat memukul meja, selain menjadi merah karena marah. Si brengsek mengambil tasnya, dan suruh sekretarisnya menghubungi sopir dan memberitahu klub bahwa dia sedang dalam perjalanan. Setelah itu, dia membolak-balik tasnya sendiri, dan kita lihat bahwa yang ini tidak mengikuti Proer. Melihat itu, Jin-hye menyadari bahwa zat-zat ini akan cukup untuk menikmati malam. Di luar, sinar matahari mengamati situasi dan mencatat bahwa bagnya menjadi sangat tipis. Dan dia berpikir apakah sampai besok wanita itu akan tetap tak berdaya. Tapi, meskipun Jin-hye tidak sesuai dengan tipe dia, si jahanam tidak punya pilihan selain melahapnya, karena wanita itu telah melakukan banyak kejahatan. 1 hari berlalu, dan Prota sedang membaca buku yang sama, dan dia merenungkan situasinya. Dalam hal ini, dia menyimpan buku itu dan ingat bahwa Ui dan Ji berada di luar pemahamannya sekarang. Protagonis mencatat bahwa beberapa orang menggunakan bag untuk memperkuat saraf bawah, atau menggunakan energi api untuk meledakkan bag, tetapi Lee tidak mengerti bagaimana cara melakukannya. Jadi, Lee berhenti sejenak untuk berpikir, konsentrasikan bag, dan setelah membentuk pistol, Prota menyadari bahwa dia selalu suka menciptakan sesuatu. Itulah sebabnya Shin lebih mudah baginya untuk digunakan. Jadi, dia ingat bahwa Chasa berkata bahwa suatu hari bagnya akan pulih. Sangat baik tubuhnya sekarang dibandingkan dengan terakhir kali dia menghabiskan bag. Dan dia bersemangat melihat bahwa dia utuh. Jadi, Lee menyadari bahwa dia perlu pergi, dan bertemu dengan saudara perempuannya. Apa yang membuat Prota terkejut saat itu juga, ketika dia bertanya apa yang akan dia lakukan mengenakan jas di tengah malam. Lee mengatakan bahwa dia akan pergi ke pemakaman kakek seorang teman, hanya untuk mengingatkan saudaramu bahwa dia tidak punya teman. Hanya saja dia mencari alasan dan mengatakan bahwa dia telah menemukan seorang teman. Saat saudaranya bertanya nama temannya, protagonis mengatakan bahwa namanya Pyo Damsil. Namun, sebelum dia mengajukan lebih banyak pertanyaan, Lee hanya pergi. Dan dia bilang kepada saudara laki-lakinya untuk mengirimkan perasaannya kepada Damsil. Jadi, si gadis mengira itu nama yang imut, tanpa tahu bahwa Damsil itu adalah seekor kucing. Selanjutnya, kita melihat sebuah gedung besar. Dewi sedang berkumpul dengan Prota, dan dia menyuruhnya untuk tidak terlalu gugup. Jadi, meskipun protagonis berusaha menyamarkan, dia sangat gemetar. Namun, dia ingat bahwa ini bukan pertama kalinya Lee melawan Mokdugi. Hanya saja protagonis ingat bahwa terakhir kali dia diseret ke dalamnya. Dalam hal ini, Dewi berkomentar bahwa sasaran akan segera tiba dan protagonis harus tetap tenang. Dan Lee merenungkan bahwa Chasa benar. Sampai protagonis terkejut dengan sesuatu di majalah. Dan alasannya adalah bahwa satu pakaian setara dengan 2 bulan pengeluaran dia. Hanya saja, ketika diperhatikan dengan baik, Lee mencatat bahwa itu adalah pakaian yang sama yang dipakai Chasa. Itu membuat protagonis bertanya di mana dia mendapatkan begitu banyak pakaian. Karena Dewi selalu memiliki yang baru. Chasa menjelaskan bahwa sekretarisnya membuat pakaiannya sesuai dengan mode saat ini. Jadi dia bertanya apakah sekretaris itu adalah suara dari drone. Chasa mengonfirmasi dan memberitahukan namanya kepada Prota. Dan karena seorang sangat mengikuti mode saat ini, dia mewujudkan pakaian untuk Dewi. Dengan demikian, Lee menyimpulkan bahwa seorang menggunakan sihir untuk membuat pakaian ini. Dan dia mencatat bahwa ada beberapa gaya yang dia suka di majalah itu. Dan ketika dia memuji rasa seorang, Dewi berterima kasih dan berkata bahwa gadis itu akan senang mendengarnya. Sampai Chasa melihat bahwa korban berikutnya dari Mokdugi sedang mendekat. Selain mengatakan bahwa dia adalah orang yang telah melakukan lebih banyak kejahatan daripada yang bisa ditampung oleh hidupnya. Ketika Prota bertanya di mana, Chasa mengatakan bahwa dia ada di pintu hotel. 2 bayangan muncul, dan dia adalah Jo Jin-hye,
39 tahun dan eksekutif dari sebuah konglomerat media dan hiburan. Ketika Prota bertanya siapa pria di sampingnya, Chasa mengatakan bahwa itu adalah target saat ini. Jadi, wanita itu berkata bahwa sasaran adalah titik awal untuk kejahatan wanita. Dia memilih selebriti muda yang menarik perhatiannya, memanfaatkan kesuksesan mereka dalam debut televisi mereka. Jadi, mainlah dengan masing-masing dari mereka dan kemudian buanglah yang malang itu. Dengan demikian, dia membungkam mereka melalui ancaman, yang diringkas menjadi menciptakan pemerasan dan bukti yang dapat menghancurkan reputasi orang-orang tersebut. Dengan cara ini, kesenangannya adalah melihat mainan-mainan itu hancur sampai tidak bisa menahan tekanan. Setelah mendengar itu, Prota menyimpan majalahnya. Dan ingat apa yang seorang katakan tentang bagnya yang sedang habis. Jadi, dia bertanya apakah wanita jahat ini juga kehilangan kemampuan defensif bag seperti anggota dewan yang korup. Dewi mengonfirmasi bahwa iya, dan dikatakan bahwa bahkan bag dari jiwa yang kuat dan murni kehilangan pertahanannya ketika mengumpulkan sikap jahat. Jadi, kita melihat seorang pria menyerang orang lain. Jadi, sementara dia menjelaskan bahwa jiwa mengumpulkan perbuatan jahat, seorang Mokdugi mengejar pria itu. Dan ketika si brengsek merasa telah berhasil, Mokdugi bersiap untuk melahapnya, karena menurut Chasa, mereka telah mencapai titik kritis kejahatan dalam hidup. Dan Dewi berkata bahwa terlepas dari dikejar oleh Mokdugi atau tidak, dia akan dipekerjakan oleh Vasco masih malam ini. Jika kamu mengerti maksudku. Chasa kemudian mengambil papan tulisnya. Dan kemudian dia berkata bahwa mereka perlu mengikutinya, karena mereka hanya memiliki 30 menit tersisa. Selain mengatakan bahwa mereka tidak merasakan Mokdugi membuka penghalang. Jadi, mereka memiliki waktu yang tersisa. Sudah si jahat dan pemuda masuk ke dalam lift. Pemuda itu memilih lantai. Jadi, pintu mulai menutup. Tapi, seseorang minta izin. Dia adalah Prota, yang menekan tombol. Setelah itu, dia dan Chasa masuk ke lift. Jadi, keempatnya tetap di dalam sana. Dalam hal ini, eksekutif tersebut menjadi agak curiga. Mereka tiba di lantai 12. Dan Dewi berkata bahwa mereka juga menginap di sana. Dan ketika Prota bertanya apakah keduanya memiliki kamar di sana, Lee segera ingat bahwa itu bagian dari rencana. Sekarang, Jinhe memperhatikan bahwa Chasa sangat cantik dan bahkan bertanya apakah dia bekerja untuk sebuah agensi. Dan Dewi mengatakan tidak. Jadi, eksekutif itu memastikan bahwa Dewi tidak perlu takut padanya dan memberikan kartu dari perusahaannya. Selain mengatakan bahwa dia melihat potensi dalam dirinya untuk menjadi bintang, dia juga mengundang Chasa untuk pergi ke agensi. Itu membuat wanita tersenyum. Dan, untuk menyamarkan, Chasa bilang bahwa dia akan menikah dengan Prota. Jadi, bekerja di bidang hiburan bisa menjadi rumit setelah pernikahan. Itu membuat si nakal merasa canggung, yang merasa sayang dan setuju dengan kata-kata Chasa. Setelah itu, Lee menjadi merah. Kemudian, Jinhe menyuruh pemuda itu berhenti merokok untuk merawat kulitnya sendiri. Dan kemudian dia berkata bahwa dia akan memberikan kopi royal kepada pemuda itu. Dalam hal ini, pemuda itu merasa aneh, karena merek ini baru saja mengumumkan model baru, yang merupakan mantannya. Dia tersenyum sadis, dan pastikan bahwa pemuda itu akan segera hancur karena skandalnya dengan taruhan pada Tigrinho yang akan segera terungkap. Jadi, pemuda itu berkata bahwa dia tidak mengharapkan ini dari kenalannya dan bertanya bagaimana wanita itu mengetahuinya. Hanya saja dia ingat bahwa dia tahu segalanya tentang industri ini. Mendengar itu, protagonis menyadari bahwa inilah cara si penyihir menyingkirkan targetnya. Mereka sampai di yang ke-12, keluar dari lift, dan pergi ke kamar mereka. Dalam perjalanan, protagonis ingat bahwa wanita itu akan mati bagaimanapun juga meskipun mereka menghentikan Mokdugi. Jadi dia ragu tentang penyebab kematian. Hanya saja bahkan Dewi tidak tahu penyebab yang tepat. Dia menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu tentang masa depan. Dan meskipun ada waktu hidup yang sudah ditentukan, tidak ada yang tahu akhirnya. Dan Prota menyadari bahwa kemungkinan itu bukan kecelakaan di hotel. Jadi, Chasa mengonfirmasi, karena jika ada kecelakaan serius dengan banyak korban, tempat itu akan dipenuhi dengan pencabut nyawa. Protagonis merasa lega mengetahui bahwa itu tidak akan menjadi kecelakaan. Tetapi, saat merenungkan lebih lanjut tentang penyebab kematiannya, protagonis mulai berteori, dan Dewi menyatakan bahwa dia mungkin benar tanpa mendengar semuanya. Karena seperti yang sudah dilakukan eksekutif, dia telah membuat banyak musuh. Mungkin salah satu dari mereka mencoba untuk membalas dendam. Jadi, Lee berpikir bahwa jika pembunuhnya adalah seseorang yang menginginkan balas dendam, dia mungkin bersembunyi di hotel. Itu membuatnya ingin mencegah pembunuhan. Dia berbalik kepadanya, dan dia bilang bahwa protagonis harus memilih. Karena jika penyebabnya adalah pembunuhan, protagonis harus mencegah itu dan melawan Mokdugi untuk jiwanya. Tapi, jika dia tidak mencegah kejahatan itu, mereka akan mengumpulkan jiwa sebelum Mokdugi dan monster itu tidak akan muncul. Jadi, dia menyuruhnya untuk memilih antara tidak mencegah pembunuhan dan mengumpulkan jiwa, atau mencegah pembunuhan dan menghadapi Mokdugi. Sekarang, Chasa berbalik lagi, dan menjelaskan bahwa jika mereka ingin mencegah pembunuhan, mereka harus mengungkapkan diri kepada wanita itu. Dalam hal ini,
Mokdugi akan akhirnya menemukan mereka terlebih dahulu. Dan itu adalah celah bagi makhluk untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia menyuruh Lee untuk berpikir dengan tenang dan membuat pilihan terbaik. Protagonis merenung, pikirkan baik-baik, dan ingat penjelasan Dewi tentang waktu hidup orang-orang. Dalam hal ini, protagonis yakin dengan pilihannya. Dan sementara Chasa mendengarkan, dia berkata bahwa dia ingin mencegah salah satu korban menjadi pembunuh dalam momen kemarahannya. Protagonis bahkan memegang Dewi dan mengatakan bahwa takdir belum ditentukan. Jadi, dia bertanya apakah Jinhe dibunuh oleh seseorang masih merupakan kemungkinan, karena kematiannya bisa terjadi dengan cara lain. Jadi, sesuai dengan pemikiran Prota, dia mengatakan bahwa baik kematian eksekutif di tangan seorang selebriti maupun kemunculan Mokdugi dapat sepenuhnya dihindari. Protagonis merenungkan bahwa orang-orang yang dimanipulasi oleh wanita tersebut pasti adalah remaja seusianya yang ingin menjadi idola, yang telah berusaha selama bertahun-tahun tanpa berhasil dan mulai menderita kecemasan karena hal itu. Jadi, mereka bergabung dengan penyihir karena menganggap dia adalah satu-satunya penyelamatan mereka. Dan, untuk memperburuk keadaan, mereka menjadi sandera dari impian mereka dan dieksploitasi oleh Jinhe, untuk pada akhirnya memiliki kemungkinan menjadi pembunuh. Namun, protagonis mengatakan bahwa jika pembunuhnya terhalang, dia akan bisa melanjutkan hidupnya dengan bebas. Sementara itu, Lee semakin menekan bahu sang Dewi, dan dia berkata bahwa selain mencegah jiwanya dibawa oleh Mokdugi, dia juga akan mencegah salah satu korban dipindahkan oleh balas dendam. Setelah semua ini, Dewi tersenyum, dan memastikan bahwa dia akan mengikuti kehendak Prota. Duet itu berjalan di koridor, dan protagonisnya merenung karena telah memegang bahunya. Sampai-sampai berpikir bahwa Chasa mungkin merasa tersinggung. Namun, dia ingat bahwa itu adalah Dewi yang menyentuhnya terlebih dahulu. Hanya saja dia berpikir bahwa wanita itu mungkin mengira bahwa protagonis memiliki niat tersembunyi, dan dia memperhatikan bahwa dia gugup. Dalam hal ini, saat mengomentari bahwa Lee khawatir tentang idol, Chasa berkomentar bahwa pemuda itu adalah orang yang baik. Jadi, protagonis memastikan bahwa dia sedang memikirkan dia, dan bukan kontak fisik, bahu, atau niat kedua. Tapi, Dewi dengan bahagia tidak mengerti apa yang dia katakan. Jadi, dia bertanya apakah Chasa bisa membaca pikiran orang lain. Dan ketika wanita itu bertanya apakah Prota ingin dia mencoba, Lee dengan cepat menolak. Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa kebaikan pemuda itu membantu dalam perjuangan melawan Mokdugi, karena kejahatan melemahkan Baek. Jadi, Chasa mengatakan bahwa Prota perlu menjaga hatinya tetap murni agar Baeknya semakin kuat. Itu membuat Lee menelan ludah. Apa yang membuatnya bertanya-tanya apakah wanita itu tidak membaca pikiran-pikirannya yang tidak murni. Setelah itu, pria itu mengira bahwa pesan tentang hati yang murni adalah sindiran. Tetapi Chasa tetap tidak mengerti mengapa dia marah. Mereka menggunakan lift. Dewi mengatakan bahwa dia tidak merasakan Mokdugi, jadi mereka tidak terlambat. Jadi, dia ingat bahwa serigala juga menggunakan penghalang untuk menyerang korban. Chasa mengatakan bahwa mereka tinggal di bayang-bayang dunia. Dan ketika pergi berburu, mereka memanggil sebuah penghalang di sekitar mereka. Dan di batas-batas di luar ruang waktu dunia, mereka memburu korban mereka. Dan, di dalam penghalang, waktu tidak berlalu. Jadi, puluhan jam terasa seperti momen di dunia nyata. Selain itu Mokdugi juga tidak meninggalkan jejak di belakang. Tetapi, penghalang itu menghasilkan gelombang sihir yang memungkinkan untuk melakukan penyergapan terhadap Mokdugi. Namun, mereka terkejut oleh sebuah teriakan. Dan pria yang bersama Jinhe berlari karena kehadiran seorang pembunuh. Dalam hal ini, Chasa menyiapkan sihirnya, dan menembak ke arah pemuda itu, yang terhenti pada saat yang sama. Kemudian, dia membuka simbol ajaib, dan suruh seorang menghapus ingatan pemuda itu dan mengirimnya pulang. Dengan demikian, gadis kecil itu bertindak pada saat yang sama, dan menghipnotis malang itu untuk pergi dari sana. Dengan demikian, Dewi mencatat bahwa idola yang ingin membalas dendam pada eksekutif tersebut sudah mulai bertindak, dan protagonis menjadi gugup karenanya. Mereka sampai ke kamar. Jadi, tokoh utama melihat bahwa pintu terkunci. Sekarang, Lee melihat bahwa dia tidak punya pilihan. Secara perlahan, dia mengumpulkan Baek, dan bersiaplah untuk membentuk kapal pemadam kebakaran. Tetapi, Chasa memanggil panas ajaib, lempar dia ke pintu, dan mulai menyemprotkan pintu. Jadi, dia menyuruhnya masuk dan hati-hati dengan pintu yang panas. Protagonis masuk ke dalam kamar, dan dia bilang bahwa itu dari layanan kamar untuk mencoba menyamar, tetapi dia mendengar seseorang berteriak, "Matilah!" Jadi, dia merasa gelisah, dan mengonfirmasi kecurigaannya bahwa seorang idola akan mencoba membalas dendam. Selanjutnya, pemuda itu berteriak, "Matilah, kau terkutuk," sampai Lee menangkapnya. Jadi, sementara mengikat si pembalas, dia bertanya apakah pemuda itu ingin menghancurkan hidupnya. Masalahnya adalah orang itu menyuruh protagonis melepaskannya, selain juga mengancam Lee. Sekarang, Chasa masuk ke dalam kamar, dan idola bersikeras untuk dibebaskan. Tapi, meskipun Prota berusaha menenangkannya, orang itu bertanya apa yang Lee tahu tentang ini, karena Jinhe telah menghancurkan hidupnya. Jadi,
si penyihir akan pulih dan menatapnya dengan serius. Selain mengenali pasangan itu sebagai pasangan yang dilihat di lift sebelumnya. Dengan demikian, eksekutif tersebut berpikir bahwa keduanya berada di sisi idol yang pendendam. Dan pemuda itu berteriak tentang Jinhee yang telah memanipulasi media untuk berbohong tentang dirinya yang kecanduan narkoba. Namun, wanita itu terus membantah, karena, menurut Jinhee, dia tidak melakukan hal-hal itu. Tapi, idola itu bersikeras untuk menemukan bukti bahwa wanita itu menanam dan menyebarkannya ke media. Namun, eksekutif itu mengingatkan bahwa ini sia-sia. Karena meskipun dia menemukan bukti, tidak ada yang akan mempercayai orang malang itu. Setelah itu, Lee menyuruhnya untuk tenang dan mengatakan kepada wanita itu untuk berhenti memprovokasi. Dan si sinis mengatakan bahwa dia hanya baik kepada seorang pemuda yang tidak berbakat, yang gagal tanpa bahkan memiliki kesempatan untuk memulai karir. Jadi, protagonis terpaksa memegang pemuda itu dengan lebih kuat. Selanjutnya, dia menyuruh idola yang pendendam untuk tenang. Karena waktu hidup Jinhee akan berakhir hari ini bagaimanapun juga. Itu membuat ruangan dalam keheningan yang memekakan telinga. Dan, di satu sisi, pemuda itu tidak mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Prota. Dan Jinhee mempertanyakan apa yang dikatakan oleh Lee yang gila. Dalam celah itu, Chasa menempelkan stiker pada pemuda yang marah. Dan dia terdiam. Apa yang membuat Lee melepaskan orang malang itu? Dan Jinhee terkejut dan bertanya apa yang sedang terjadi di sana. Dia berteriak, "Siapa kalian sebenarnya?" Keduanya saling memandang, dan protagonis menjelaskan bahwa mereka datang ke sana untuk menyelesaikan urusan setelah kehidupan. Pada awalnya, Jinhee tidak begitu mengerti, sampai bajingan tertawa, dan bertanya apakah mereka adalah promotor, selain mengira bahwa Chasa belajar banyak karena wajah cantiknya. Dalam hal ini, si terkutuk berkata bahwa jika mereka mencoba sesuatu, dia akan menyewa pengacara terbaik untuk pembelaannya. Hanya untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi, karena si merah akan pergi ke pengadilan terendah dari semua. Hanya saja si sarkastik meragukan hal itu dan menantang keduanya. Sampai dia menyadari bahwa idol itu menghilang begitu saja. Dan mereka memperhatikan bahwa invasi telah dimulai. Karena penghalang Mokdugi telah dibuat. Jadi, Chasa mengambil posisi. Dan suruh Lee membuat penghalang yang cukup besar untuk mereka bertiga. Karena dia merasakan niat membunuh di luar jendela balkon. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas dari papan tulisnya. Letakkan dia di depan Jinhee. Dan suruh dia tetap diam jika tidak ingin jiwanya dibawa oleh Mokdugi. Saat Lee membentuk penghalang, Chasa menyatakan bahwa dia akan membawa jiwa eksekutif itu dengan aman ke neraka, dan kemudian penyihir itu pingsan. Setelah itu, Dewi mengangkatnya ke pelukannya, dan Prota menyelesaikan penghalang, sampai dia merasakan dampak. Semoga Lee mencatat bahwa itu dibuat oleh sebuah pisau, dan Dewi memerintahkan dia untuk tidak mengeluarkan kepala dari perisai, karena dia menjamin bahwa ini hanyalah permulaan. Jendela akan pecah, sampai akhirnya meledak menjadi berbagai pecahan, dan energi yang kuat masuk ke ruangan di samping beberapa pisau. Apa yang membuat Prota menyadari bahwa, jika dia tidak membentuk perisai tepat waktu, ketiga orang itu akan ditusuk. Serangan terus berlanjut tanpa henti. Jadi, bahkan protagonisnya terluka ringan. Hanya saja Chasa tetap tenang. Dalam hal ini, dia bahkan meminta kepada Dewi untuk menempatkan saudarinya untuk menerima kompensasi dan asuransi jiwa dari pekerjaan. Tetapi Chasa memastikan bahwa semua itu telah dicantumkan dalam kontrak. Selanjutnya, dia memanggil api biru, buat simbol ajaib, dan bacalah mantra, Joyogyong, cermin yang memantulkan iblis. Objek ajaib muncul. Apa yang dilakukan untuk menetralkan bilah, tapi hanya yang kurang dari 25 cm. Jadi, energi melibatkan pisau, yang menghilang dari ketiadaan. Melihat energi ini, Prota bertanya apakah sudah selesai, sampai suara mengejutkan dengan mantra muncul. Dan makhluk itu berkata, bahkan dengan relik yang begitu langka, karena tidak memiliki bag, masih membutuhkan seorang manusia untuk menangkap Mokdugi kami. Jadi, Rayo de Sol mengejek bahwa bahkan seorang utusan ilahi pun tidak begitu mengesankan. Setelah kedatangannya, Mokdugi menyimpulkan bahwa pemuda itu telah menggunakan banyak bag karena telah menciptakan penghalang itu. Sekarang, dia meminta Chasa untuk menyerahkan mangsanya. Dan Dewi hanya membuat Prota waspada. Jadi, Lee memanggil senapannya. Dan kemudian, dia menembaki kedua penyerang dan menjelaskan bahwa tidak akan ada negosiasi. Sementara Rayo de Sol menghindar, Mokdugi yang lain terkena. Dalam hal ini, musuh berpegangan pada balkon, dan bercanda tentang hanya berbicara. Tetapi dalam pikirannya, dia terkejut melihat Prota memanggil dua senjata. Hanya saja dia bilang tidak masalah, karena dia tidak datang untuk bertarung sendirian. Sekarang, si jahat mempersembahkan Mokdugi khusus untuk melawan senjata Prota, dan pria itu sudah mulai beregenerasi dari peluru. Dan, seperti yang dijanjikan Mokdugi bahwa pria itu akan mendapatkan penghargaan karena pertarungan, dia bertanya apakah dia tidak akan mengganggu. Namun, sinar matahari memastikan bahwa dia tidak akan campur tangan dalam pertarungan. Jadi, makhluk itu bersyukur sambil melepaskan niat membunuhnya. Salah satu tikus Mokdugi jatuh ke lantai. Protagonis terkejut melihat ini. Dengan cara ini,
Mokdugi mengakui bahwa tembakan itu kuat, tetapi dia adalah seekor tikus, karena sebuah peluru. Jadi, Mokdugi menyuruh Lee untuk menghitung peluru mereka mulai sekarang. Karena itu tidak akan cukup. Lee terus siap untuk bertarung, dan monster-monster itu memastikan bahwa protagonis tidak akan bisa mengalahkan mereka, karena dia akan kehabisan peluru. Jadi, Lee menjawab provokasi ini dengan banyak peluru, dan dia dengan cepat memberitahu Chasa bahwa mereka banyak, dan tidak akan mungkin menghentikan sebanyak itu hanya dengan peluru. Salah satu tikus menyuruh yang lain menggunakan mantra untuk memecahkan perisai, dan yang lainnya mengulangi hal yang sama. Saat ini, sebuah simbol ajaib terbentuk di tanah. Apa yang menakutkan Prota? Karena energi dilepaskan di atas tikus, dan dia mengenai perisai. Bahkan Prota hampir tidak bisa menahan tekanan, sampai Dewi bertindak untuk meluncurkan mantra pelindung di perisai. Jadi, tikus-tikus menyadari bahwa itu adalah penghalang pelindung. Masalahnya adalah mereka menyadari bahwa itu adalah sihir yang lemah. Jadi, tikus-tikus bisa menggerogoti. Chasa mengangkat Jinhe ke pangkuannya dan berkata bahwa mantra yang dibuatnya dengan terburu-buru akan segera terputus. Jadi, mereka perlu melarikan diri ke ruangan lain, di mana dia bisa membuat perlindungan yang lebih kuat. Sementara itu, tikus-tikus menyadari bahwa penghalang itu tidak terbuat dari bek dan mereka akan menghancurkannya dengan cepat. Dua orang itu berlari, dan protagonis bertanya tentang bagaimana cara menghadapi tikus. Para tikus berteriak, melarikan diri itu sia-sia.